Selamat pagi saudara, apa kabar? Renungan pagi hari ini berjudul The Perfect Timing. Pernahkah saudara mungkin ada dalam situasi di mana saudara sudah berdoa? Saya percaya saudara berdoa setiap hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Atau mungkin saudara mendoakan hal yang sama selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi jawaban doa saudara tidak kunjung datang. Pernahkah saudara bertanya-tanya, kenapa jawaban doanya belum ada? Kenapa Tuhan belum memberikan apa yang diperlukan? Atau kenapa Tuhan belum memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan? Saya akan buka renungan kita pada pagi hari ini. Ayat firman Tuhan dari Lukas 18, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang ke hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kemudian ayat 6 dikatakan bahwa kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, di dalam perikop ini dimulai di ayat pertama tentang sebuah doa yang tidak jemu-jemu. Dimana mungkin kita sering mendengar bahwa kita perlu berdoa secara tidak jemu-jemu, berdoa secara persistence. Tidak berhenti berdoa, terus berdoa, pagi, siang, malam, terus berdoa, terus berteriak kepada Tuhan. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa kenapa Tuhan belum jawab doa kita? Apakah karena Tuhan iseng? Apakah karena Tuhan nunggu-nunggu supaya anaknya, supaya kita senantiasa teriak sama Tuhan, supaya kita senantiasa nempel sama Tuhan? Atau kenapa saudara? Di terjemahan ESV dalam Lukas 18 ayat yang pertama ini dikatakan bahwa "And he told them a parable to the effect that they ought always to pray on not lose heart." Di mana not lose heart, saudara, ada sebuah kata yang sangat baik, yang sangat menarik di sini, not lose heart. Di mana kita berdoa, kita tidak kehilangan hati kita di situ pada waktu kita berdoa. Memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan duduk perkaranya itu apa. Kenapa si janda ini, apa yang dia minta kepada hakim, apa yang dia minta untuk membela perkaranya dan lain sebagainya. Memang tidak dijelaskan duduk perkaranya. Tapi yang jelas bisa jadi kenapa hakim ini tidak menjawab. Bisa jadi karena mungkin permintaannya tidak menarik perhatiannya sama sekali. Pada masa itu hakim sering didatangi oleh orang-orang miskin atau janda atau orang-orang yang perlu dibela haknya. Dan kemudian hakim ini mendengar setiap hari permintaan si A, permintaan si B, permintaan si C, permintaan si D. Semua permintaan dia dengar, dan kemudian hakim itu harus memutuskan apakah dia harus memutuskan apa yang harus dia putuskan. Mungkin dia tidak tertarik dengan perkaranya atau apapun itu, tapi karena kegigihan, saya garis bawahi, karena kegigihan,
Sang janda yang memohon terus-menerus kemudian membuat hakim ini menjawab permintaan dari janda miskin tersebut. Jika hakim itu dikatakan bahwa hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang mungkin dia bertindak semena-mena atau yang lainnya. Tapi kalau hakim itu yang tidak takut akan Allah mengabulkan permintaan dari janda itu, bagaimana dengan Tuhan yang terlebih mendengar permintaan orang-orang pilihannya? Siapa itu orang-orang pilihannya, saudara? Apakah hanya segelintir orang-orang pilihannya? Apakah hanya misionaris yang rajin mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok yang disebut orang pilihan? Atau apakah hanya pendeta yang mengabarkan firman Tuhan? Atau hanya segelintir orang saja? Tapi orang pilihannya ini adalah setiap orang percaya, tanpa memandang latar belakang dan usia. Jadi berapapun usia saudara hari ini, mungkin saudara duduk di bangku SMA, kuliah, bekerja, atau mungkin saudara sudah menikah, lansia, atau apapun itu, atau apapun latar belakang saudara hari ini, Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi saudara, ada perbedaan antara orang yang berdoa setengah hati dengan orang yang berdoa dengan kegigihan. Jadi mungkin lawan dari orang yang berdoa dengan kegigihan itu bukan tidak berdoa sama sekali, saudara. Tapi lawan dari orang yang tidak berdoa dengan kegigihan adalah orang yang berdoa setengah hati. Di manakah posisi kita? Mungkin kita berdoa, kita sudah mengatakan kepada Tuhan, tapi kita ragu-ragu apakah akan permintaan kita sama Tuhan. Di dalam Lukas 5 dikatakan bahwa oleh karena itu, ayat yang ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya mau perdalam sedikit di dalam bagian minta, cari, dan ketok. Kita seringkali mendengar perikop ini, betul? Minta. Apa itu minta? Di dalam bahasa aslinya minta diambil dari kata aiteo. Bahasa Yunaninya adalah aiteo, yang artinya adalah request atau petition, sebuah permohonan yang dinaikkan terus menerus. Jadi permintaan itu tidak hanya dinaikkan satu kali, saudara, tapi terus menerus. Tapi apakah sebuah permohonan dinaikkan terus menerus, sebuah permintaan dinaikkan terus menerus dengan cara yang sama? Firman Tuhan di ayat yang lain katakan bahwa tanpa kita mengatakan sekalipun apa yang menjadi isi hati kita, Tuhan sudah tahu. Jadi apa? Terus minta. Jadi mungkin kita minta sekali, Tuhan, saya memiliki kerinduan untuk mempunyai anak. Kemudian apa yang harus kita ucapkan di hari berikutnya? Hari berikutnya kita ucapkan dengan sebuah iman, di mana saya bersyukur Tuhan pasti akan berikan saya anak. Jadi tidak hanya Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih saya anak, enggak, tidak hanya seperti itu. Tapi sebuah permintaan yang kemudian dikemas dengan sebuah iman di dalamnya, di mana saya bersyukur pada waktu yang tepat Tuhan pasti akan memberikan saya anak. Kemudian yang kedua adalah cari. Cari dalam bahasa aslinya diambil dari kata zeteo. Zeteo atau yang bisa dibilang search for, mencari. Saudara tahu mencari? Ilustrasinya jika kita kehilangan sebuah kalung yang sangat berharga dalam kehidupan kita, kemudian kita mencari kalung itu. Kita mencari kalung itu kemana, ke tempat sampah, terselip di baju kah, di tas kah, atau dimanapun kita terus cari sampai sesuatu yang berharga itu ketemu, saudara, sama kita. Dan apakah kita di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita cari seperti itu? Kita cari apa yang kita minta sama Tuhan seperti itu?
Sama seperti kita mencari kalung yang mungkin hilang. Jadi terus mencari sampai kita mendapatkan. Kemudian yang ketiga adalah ketok. Ya, mengetok. Bahasa aslinya adalah krowo. Katakan bersama-sama dengan saya, krowo. Krowo ini artinya adalah beat a door with a stick. Mungkin jika kita hanya mengetok, kita hanya tok tok tok, kita hanya mengetok seperti itu. Tapi bahasa aslinya adalah krowo, di mana kita mengetok dengan sebuah stick, tongkat. Pasti suaranya akan lebih besar, saudara, dibanding hanya kita mengetok dengan menggunakan tangan. Terus kemudian tidak hanya mengetok menggunakan stick, menggunakan tongkat, tapi kita juga mengetok sampai kita mendapat izin untuk masuk, sampai pintu dibukakan, sampai kita mendapat izin untuk masuk ke dalam ruangan yang kita ketok tersebut. Apakah kita hanya mengetok 3 kali, tok tok tok, kita hanya mengetok 3 kali, kemudian pintu belum dibuka, terus kita ya udah, kita lose heart, kita kehilangan hati kita. Dikatakan bahwa kita harus mengetok sampai pintu dibukakan, tok 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 tok. Mungkin harus ketok terus, tok tok tok. Kita ketok terus sampai pintu dibukakan, saudara. Itu bahasa aslinya, namanya mengetok. Jadi tidak hanya cukup ketok sekali, tapi sampai pintu dibukakan. Nah, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ada yang sering kita dengar dengan sebuah kata kairos atau waktunya Tuhan, di mana waktu yang sempurna bertemu atau the perfect timing bertemu di situ. Apa yang bertemu di situ, saudara? Yang bertemu di situ adalah waktunya Tuhan bersama dengan keinginan hati kita, kerinduan apa yang kita minta di hadapan Tuhan, bersama dengan kesiapan kita untuk menerima apa yang kita minta. Karena mungkin saja apa yang kita terima, apa yang kita minta sama Tuhan, sebenarnya kita belum siap untuk menerimanya. Firman Tuhan katakan bahwa siapkan dahulu kantong anggur, supaya pada waktu anggur dicurahkan, kantong itu nggak sobek, supaya anggur itu tidak tumpah, supaya kantong itu bisa menampung apa yang dicurahkan, berkat yang diberikan. Jadi mungkin kita belum tentu apa yang kita minta itu Tuhan lihat bahwa kita itu siap menerimanya. Jadi di masa-masa kita menanti, di masa-masa kita mencari dan mengetok itu, ada masa di mana kita juga harus mempersiapkan diri kita, supaya waktu Tuhan berikan itu kita siap menampung itu, saudara. Di samping itu, selain kita dipersiapkan, Tuhan juga sedang mempersiapkan dekorasi-dekorasi yang ada di sekitar kita. Mungkin apa yang kita minta, Tuhan persiapkan, kita minta anak, let's say kita minta anak. Kita siap punya anak. Tapi mungkin pasangan kita belum siap. Jadi tidak hanya kita aja yang perlu dipersiapkan, saudara, tapi dekorasi-dekorasi yang di sekitar kita itu juga harus dipersiapkan sama Tuhan, supaya rancangan Tuhan bekerja secara sempurna. Itu yang namanya the perfect timing. Momentumnya harus pas, saudara. Kalau tidak pas momentumnya, gak akan maksimal. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar iseng membuat kita menunggu supaya kita nempel sama Tuhan, supaya kita keep connected to God. Tapi Tuhan mempersiapkan kita supaya pada waktu kita terima itu tepat waktu, dan kita bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik. Beberapa hari yang lalu, anak saya berumur 4 tahun minta, karena dia lihat
mungkin di YouTube gitu, dia lihat yang namanya hotdog gummy. Hotdog gummy, kemudian saya cari apa itu yang namanya hotdog gummy, saya juga nggak ngerti. Kemudian ternyata hotdog gummy itu seperti hotdog yang Yupi, permen Yupi yang kenyal-kenyal manis seperti itu. Kemudian bentuknya hotdog. Dia minta, saudara, "Mami, Daddy, aku mau hotdog gummy." Kemudian kita katakan oke, nanti. Rencananya dia bilangnya pagi, rencananya siang mau dibelikan hotdog gummy. Tapi seiring berjalannya waktu, 5 menit dia minta, 10 menit dia minta, kemudian dia nggak sabar. Dan akhirnya karena hanya hotdog gummy, hanya sepotong hotdog gummy, dia marah-marah, saudara. Dia marah-marah, "Aku pengen hotdog gummy, kenapa nggak dikasih hotdog gummy," dan lain sebagainya. Kita cuma bilang wait, tunggu. Tapi karena responnya dia yang tidak tepat, menunggu sepotong hotdog gummy, pada waktu itu saya dan suami saya memutuskan untuk kamu hari ini tidak dapat hotdog gummy. Kenapa? Karena respon kamu tidak tepat dalam kamu meminta sesuatu. Dia nangis dan akhirnya kemudian dia belajar menerima bahwa hari itu dia tidak dapat hotdog gummy. Jadi dia mengerti, sabar menunggu. Kenapa dia tidak dapat itu? Kemudian seiring berjalan waktu sampai malam, kita lihat anak ini mengerti, anak ini berubah dengan apa yang dia minta dan lain sebagainya. Keesokan harinya, baru setelah dia pulang sekolah, kita bawa dia ke toko kecil, belikan sebuah permen hotdog gummy. Dan yang dia dapatkan bukan hotdog gummy, saudara, tapi pizza gummy lagi itu. Tapi karena hatinya siap menerima, mau itu hotdog gummy, mau itu pizza gummy, tapi hatinya siap menerima. Dan dia tahu itu yang terbaik, waktu yang terbaik buat dia untuk terima itu. Seringkali Tuhan itu seperti kita, seperti orang tua, dimana Tuhan melihat timing yang tepat supaya waktu kita menerima sesuatu, kita tepat waktu. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu yang sekitar beberapa tahun suaminya itu tidak bekerja dan suaminya menginjak di usia lansia, 60 plus lagi itu. Kemudian dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, berikan suami saya pekerjaan walaupun usianya sudah lansia." Dan kita tahu di masa pandemik saat ini ada orang-orang yang sulit mendapat pekerjaan, bahkan dia sudah dapat pekerjaan kemudian dia di PHK. Nah, kemudian sekitar 3-4 tahun yang lalu si sang ibu bertemu di sebuah undangan dengan mantan bos dari suaminya pada waktu suaminya masih muda bekerja. Kemudian sang ibu hanya nyeletuk, hanya bilang sama bos ini bahwa kalau ada pekerjaan, coba boleh nggak suami saya dimasukkan ke dalam perusahaan bapak. Udah lewat begitu saja. Selama 3 tahun menunggu. Pagi, siang, malam dia berlutut, dia berdoa, "Tuhan, semoga bos itu ingat sama permintaannya. Tuhan, berikan suami saya pekerjaan." Kurang lebih selama 3 tahun menunggu, saudara. Dan kemudian di awal tahun lalu, pada waktu awal pandemik, dia mendapatkan telepon dari bos itu. Dipanggil, sudah datang ke kantor, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia dimasukkan mendapatkan pekerjaan. 3 tahun menanti mendapat pekerjaan. Mereka pikir pekerjaan yang didapatkan hanya seorang karyawan di pabrik aja, di gudang, salah satu karyawan di pabrik atau di gudang. Tapi ternyata mendapat suatu posisi manajer, saudara. Dan sekarang udah sekitar 1,5 tahun suaminya bekerja, bahkan pabrik tersebut yang tadinya hampir bangkrut, karena kedatangan suami sang ibu ini terselamatkan, hutang-hutangnya terbayar dengan cara yang luar biasa. 3 tahun saudara terus berdoa.
Dan Tuhan jawab tepat waktu. Saya percaya selama masa 3 tahun itu masa penantian. Tuhan tidak hanya mempersiapkan suaminya ini dan keluarga ini untuk menerima berkat seperti itu. Tapi dia juga mempersiapkan bosnya, mempersiapkan pabriknya, mempersiapkan lain sebagainya. Dan pada waktu-waktu Tuhan, the perfect timing, kairosnya Tuhan ada di situ. Semuanya berjalan sempurna adanya. Itulah Tuhan kita. So the timing is everything, saudara. Jadi pada waktu kita berdoa, kita juga harus tahu timingnya Tuhan. Apakah kita sudah siap menerima itu, supaya semuanya terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi dibutuhkan ketekunan supaya buahnya menjadi matang, supaya kita jadi sempurna, utuh saudara, gak bocel, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Selama menanti waktunya Tuhan, terus berdoa, minta, cari, ketok, terus menerus, dan persiapkan diri kita supaya nama Tuhan dipermuliakan pada waktu kita menerima apa yang kita minta. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami kembali diingatkan tentang terus berdoa, terus meminta, terus mencari, dan terus mengetok Tuhan. Tapi di samping itu tidak hanya kami sekedar merengek seperti anak kecil, tapi kami juga mempersiapkan pribadi kami supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami percaya timingnya Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami materaikan setiap firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.